Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yeyen Yuanita dalam mata pelajaran IPA kelas 9. Materi kemarin kita belajar tentang sistem perkembangbiakan pada manusia. Untuk pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan seperti judulnya di atas, bahwa sistem perkembangbiakan ini terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan sistem perkembangbiakan pada hewan. Sistem perkembangbiakan pada tumbuhan. Dunia tumbuhan atau plantae secara garis besarnya dikelompokkan menjadi 4 bagian besar. Yang pertama ada Angiospermae, yaitu tumbuhan berbiji tertutup. Ada Gymnospermae, adalah tumbuhan berbiji terbuka. Ada paku atau Pteridophyta, dan ada Bryophyta atau tanaman lumut. Secara umum, perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae ini dibedakan menjadi perkembangbiakan aseksual atau vegetatif dan perkembangbiakan seksual atau generatif. Sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara vegetatif adalah reproduksi aseksual yang tidak terjadi pembuahan sel telur oleh sel kelamin jantan. Reproduksi aseksual atau vegetatif ini dibedakan menjadi reproduksi aseksual alami dan reproduksi aseksual buatan. Reproduksi aseksual alami yaitu reproduksi aseksual yang terjadi secara alami, tidak melibatkan campur tangan manusia. Di antaranya tunas, umbi lapis, umbi batang, stolon, dan rizoma. Sedangkan sistem perkembangbiakan vegetatif secara buatan adalah reproduksi aseksual yang melibatkan campur tangan manusia, di mana manusia sengaja memanfaatkan kemampuan meristematis tumbuhan untuk menghasilkan lebih banyak keturunan. Vegetatif buatan ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu mencangkok, merunduk, menyambung, okulasi, dan menyetek. Kita bahas satu persatu. Tunas. Biasanya tunas muncul pada tumbuhan yang telah dewasa atau tua. Tunas ini dapat muncul dari akar, batang, atau daun. Pembentukan tunas batang misalnya terjadi pada tumbuhan bambu, tebu, dan pisang. Tunas akar misalnya pada tumbuhan cemara, sukun, kesemek. Tunas daun pada tumbuhan cocor, bebek. Selanjutnya umbi lapis. Umbi lapis adalah batang yang tumbuh di bawah tanah. Bentuk umbi lapis menggelembung, berair, dan memiliki sisik-sisik daun yang berfungsi sebagai cadangan makanan. Umbi lapis memiliki tunas samping atau anak umbi lapis. Tumbuhan yang membentuk umbi lapis antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan lain sebagainya. Kita lanjutkan dengan umbi batang. Umbi batang adalah batang yang menggelembung di bawah tanah. Umbi batang berisi cadangan makanan. Pada umbi batang terdapat mata tunas yang kelak tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contoh tanaman umbi batang ini adalah kentang. Berikutnya adalah stolon. Stolon merupakan batang yang menjalar di permukaan atau di bawah tanah. Stolon yang menjulur di atas tanah misalnya pegagan dan stroberi, sedangkan stolon yang menjalar di bawah tanah misalnya rumput teki. Yang terakhir ada rizoma. Rizoma adalah batang yang tebal dan tumbuh di bawah tanah. Pada rizom terdapat tunas, sisik-sisik daun, dan antaruas. Jika rizom terpisah dari induknya, maka akan tumbuh menjadi individu baru. Contohnya pada tumbuhan jahe-jahean atau zingiberaceae, bambu, tumbuhan dahlia, bunga tasbih, dan beberapa jenis rumput. Selanjutnya kita akan bahas tentang vegetatif buatan mencangkok. Mencangkok adalah cara perkembangbiakan dengan membuang sebagian kulit dan kambium secara melingkar pada cabang batang
lalu ditutup dengan tanah yang kemudian dibungkus dengan pembalut yang berupa sabut atau plastik. Setelah akar tumbuh, maka batang dipotong, kemudian ditanam. Cangkok hanya dapat dilakukan pada tumbuhan yang tergolong dikotil, terutama buah-buahan. Selanjutnya kita akan masuk ke vegetatif buatan yang kedua, yaitu merunduk. Merunduk adalah menundukkan cabang atau batang tumbuhan hingga masuk ke dalam tanah. Pada bagian yang ditimbun tanah tersebut, kemudian akan muncul akar. Setelah perakaran kuat, lalu batang dipotong dan dipisahkan dengan induknya. Contohnya pada bunga alamanda. Berikutnya kita akan masuk ke menyambung. Menyambung atau mengenten adalah menyambungkan dua jenis tumbuhan yang berbeda. Mula-mula biji tumbuhan ini disemaikan, setelah tumbuh sebesar yang diinginkan lalu dipotong dan disambung dengan potongan cabang atau ranting jenis tumbuhan lain yang kualitasnya lebih baik dan diameter batangnya kurang lebih sama, lalu dibalut dan diikat dengan kuat. Vegetatif buatan yang berikutnya adalah okulasi. Okulasi pada dasarnya sama dengan mengeten, tetapi tumbuhan yang ditaruh di atas hanya diambil mata tunasnya saja. Kedua macam tumbuhan yang diokulasi biasanya mempunyai kelebihan-kelebihan tersendiri, misalnya tumbuhan jeruk yang perakarannya kuat. Dan yang terakhir adalah menyetek. Stek adalah cara perkembangbiakan dengan menggunakan potongan-potongan batang atau cabang, terutama pada daerah yang berbuku-buku, misalnya tanaman Hibiscus tiliaceus atau waru dan Saharum officinarum atau tebu. Selanjutnya kita akan ke sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae secara generatif atau secara kawin. Ada yang namanya penyerbukan atau istilah lainnya polinasi, ada fertilisasi, ada penyebaran biji, dan satu lagi adalah perkecambahan. Penyerbukan ini dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya, maka penyerbukan ini dibagi menjadi penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Sedangkan berdasarkan perantaranya, maka penyerbukan ini dibagi menjadi anemogami, entomogami, hidrogami, ornitogami, kripterogami, malakogami, dan antropogami. Perkembangbiakan generatif berikutnya adalah secara fertilisasi, yaitu secara pembuahan. Adanya peleburan antara sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina untuk menghasilkan zigot. Ya. Di sini yang berfungsi sebagai sel kelamin jantannya adalah serbuk sari, sedangkan yang berfungsi sebagai sel kelamin betinanya adalah kepala putih. Selanjutnya ada penyebaran biji. Penyebaran biji di sini dibagi menjadi beberapa bagian, ada anemokori, hidrokori, zookori, dan antropokori. Sedangkan zookorinya sendiri dibagi menjadi entomokori, chiropterokori, ornitokori, mamokori. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Yang pertama penyerbukan dulu. Penyerbukan atau polinasi berdasarkan asal serbuk sarinya tadi Ibu sudah jelaskan bahwa terbagi menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri apabila serbuk sari berasal dari satu bunga yang sama. Kemudian ada penyerbukan tetangga apabila serbuk sari berasal dari bunga lain tapi masih satu individu. Ada penyerbukan silang, yaitu serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu jenis. Sedangkan penyerbukan bastar, serbuk sari berasal dari tanaman yang berlainan jenis. Selanjutnya penyerbukan dibagi menjadi beberapa macam berdasarkan perantaranya. Yang pertama ada anemogami. Anemogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh angin. Ini adalah ciri-ciri bunganya. Contohnya terjadi pada tanaman rumput-rumputan. Yang kedua, entomogami adalah penyerbukan dengan perantara serangga. Contoh hewannya antara lain kupu-kupu, lalat, kumbang, dan lebah.
Selanjutnya kita lihat ke ornithidrogami. Kita ke hidrogami terlebih dahulu. Hidrogami artinya sampainya serbuk sari ke kepala putih dengan bantuan air. Hidrogami lazim terjadi pada tumbuhan air seperti hidrilla, eceng gondok, dan teratai. Kita lanjutkan ke ornitogami. Ornitogami adalah penyerbukan yang dibantu oleh serangga. Oleh burung. Nah, bunga yang dipolinasi oleh burung biasanya mengandung madu dan air serta berwarna merah atau mengandung unsur warna merah karena burung peka terhadap warna ini. Contoh bunga yang diserbuki oleh burung kolibri memiliki tabung nektar yang panjang dan sempit. Burung kolibri menjilat madu dengan lidahnya yang tipis dan panjang. Berikutnya kripterogami, penyerbukan dengan bantuan kelelawar. Bunga yang dibantu penyerbukannya oleh kelelawar biasanya mekar di malam hari. Ukurannya besar, warnanya cerah, dan letaknya tidak tersembunyi. Kemudian ada malakogami, yaitu penyerbukan yang terjadi dengan bantuan siput. Malakogami terjadi pada tumbuhan yang sering dikunjungi siput. Dan yang terakhir ada antropogami, yaitu penyerbukan yang sengaja dilakukan oleh manusia, misalnya penyerbukan pada tumbuhan vanili dan beberapa jenis anggrek. Nah, manusia ini melakukan persilangan buatan untuk mencari varietas-varietas baru. Kita lanjutkan ke penyebaran biji yang tadi Ibu sebutkan pembagiannya. Yang pertama yaitu anemokori. Anemokori adalah proses penyebaran biji dengan bantuan angin. Ciri-ciri tanamannya ini mempunyai bijinya kecil, kemudian ringan dan bersayap. Contoh biji bunga dandelion. Selanjutnya ada hidrokori, yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan air. Ciri-ciri tanamannya itu hidupnya di dekat perairan, misalnya di pantai ataupun tumbuhan yang hidup di air. Contohnya adalah pohon kelapa dan bakau. Berikutnya zookori ini terbagi menjadi entomokori. Entomokori adalah penyebaran biji dengan perantara serangga. Contohnya adalah tanaman wijen dan tembakau. Zookori yang kedua adalah chiropterokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaran kelelawar. Contohnya pada tanaman biji dan pepaya. Zookori berikutnya ada ornitokori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan burung. Contohnya pada tanaman beringin dan benalu. Selanjutnya ada mamokori atau mamakori, yaitu penyebaran biji dengan perantaraan mamalia. Contohnya tanaman biji kopi, tanaman kopi. Ya, biji tanaman kopi. Nah, itu untuk zookori. Dan yang terakhir dari penyebaran biji ada antropokori. Antropokori yaitu proses penyebaran biji dengan bantuan manusia. Proses penyebaran ini dapat terjadi secara sengaja maupun tidak. Penyebaran biji yang tidak sengaja dilakukan manusia apabila biji tumbuhan memiliki struktur yang mudah lengket di pakaian. Contohnya rumput. Ya, anak-anakku sekalian yang Ibu cintai dan Ibu banggakan, demikianlah pembelajaran kita kali ini, yaitu tentang sistem perkembangbiakan tumbuhan Angiospermae. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita bahas sistem perkembangbiakan pada Gymnospermae, tumbuhan paku, tumbuhan lumut, juga tidak lupa sistem perkembangbiakan pada hewan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ibu tutup pertemuan kita kali ini dengan ucapan hamdalah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.